warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat Isya insyaallah, salat tarawih Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Tidak hentinya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih selalu diberikan kemudahan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apabila bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah amati, di hari-hari belakangan ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir Ramadan. Ada beberapa fenomena Bapak Ibu dan para jamaah, ada yang sudah lebih menyukai di akhir Ramadan ini dengan mengisi kegiatan persiapan untuk Idul Fitri. Tetapi ada juga di antara kita yang justru kita lebih memilih melakukan amalan-amalan yang terbaik untuk mengakhiri bulan Ramadan tahun ini. Para bapak, para ibu dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada setiap perlombaan selalu ada saja finalisnya. Ada finalis yang bertahan sampai kegiatan berakhir, sampai perlombaan berakhir. Jika ada yang bertahan, maka ada juga yang gugur, yang masih di awal-awal atau di pertengahan itu gugur, tidak bisa bertahan. Di awal perlombaan mesti kita lihat banyak sekali pesertanya, itu biasa. Seiring dengan waktu maka kemudian berguguran, tidak ada yang kemudian semua berakhir sampai di final, tetapi pasti ada beberapa atau sedikit yang sampai ke finalis. Demikian juga di bulan Ramadan kita saksikan banyak di antara kaum muslimin ini yang mampu bertahan sampai hari-hari terakhir. Finalis Ramadan mestinya harus lebih baik dibandingkan di awal-awal Ramadan. Hari-hari terakhir haruslah hari-hari yang lebih maksimal, lebih berkualitas penampilannya. Apa yang harus kita lakukan? Masih banyak yang harus kita lakukan. Misalnya tadi diumumkan ada yang iktikaf, ada yang mengisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ada yang masih juga sholat malam. Ini luar biasa kalau ini bisa kita lakukan. Pada pertandingan sepak bola ini biasanya saat injury time di babak final, ini semua pemain akan bermain dengan habis-habisan. Bahkan mungkin penjaga gawang pun ya, ingin menendang bola sampai bisa memasukkan ke gawangnya lawan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memetik kemenangan terindah. Nah, bagi yang kalah itu juga menjadi kekalahan yang tidak terlupakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbeda dengan finalis sepak bola, maka finalis Ramadan nanti insya Allah semua akan menjadi juara ya. Karena lawannya siapa? Lawannya adalah dirinya sendiri. Nah, kalau kita bisa, insya Allah kita akan menang. Kalau kita bisa melawan diri kita sendiri. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena ada hadis dari Nabi SAW
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ya, karena iman mempercayai wajibnya puasa di bulan Ramadan dan mengharap-harap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini adalah ciri dari orang yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'alakum tatakun. Tetapi harus diingat bahwa di kesempatan lain Nabi SAW juga mengingatkan, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini yang menjadi pengingat bagi kita. Yang kedua, berapa banyak orang-orang yang sholat malam, ya, sholat taraweh, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan begadang saja, hanya lek-lekan saja. Padahal yang diterima adalah orang yang masuk kategori pertama tadi, ya. Jadi ada dua golongan. Golongan yang pertama itulah adalah insya Allah pemenangnya, finalisnya dari bulan Ramadan tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kesudahan dari orang-orang yang menang tadi? Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 73. Itu adalah kesudahan orang yang bertakwa. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, ingat bertakwa. Takwa adalah buah dari Ramadan. Takwa adalah buah dari orang yang berpuasa dengan ikhtisaban tadi. Orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepada pintu-pintu surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, maka penjaga-penjaga surga berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, kalian telah bersih. Nah, ini orang yang diterima puasanya, yang memenangkan itu, maka disebutkan disuruh masuk ke surga karena telah bersih dari dosa. Maka masuklah kalian kekal di dalamnya. Inilah buah dari jerih payah finalis Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah, mari sisa hari yang tersisa ini jangan sampai kita berlengah. Di samping itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya untuk dapat membersihkan dari salah, dari dosa itu ada amalan-amalan lain di samping amalan puasa kita. Kalau kita sudah berpuasa dengan benar, insya Allah kita akan mendapatkan dosa-dosa kita diampuni. Tetapi ada amalan lain yang insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh juga akan menjadikan pengampun bagi dosa-dosa kita, sehingga kita bisa masuk ke surga seperti yang disebutkan di surat Az-Zumar ayat 73 tadi. Apa saja
yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga kita bersih, bisa masuk surga secara berombongan. Yang pertama adalah hendaklah kita bertaubat. 2 hari terakhir ini kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Di surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Nah, taubat yang semurni-murninya itu harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah kalau kita berbuat salah, maka hendaklah kita hentikan kesalahan atau dosa kita itu. Kemudian kita menyesali apa yang sudah kita lakukan itu. Yang ketiga adalah berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi. Kemudian yang kedua yang bisa menjadikan kita bersih dari dosa-dosa adalah dengan beristighfar, ya, dengan beristighfar. Istighfar artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan membaca astagfirullah, bisa membaca astagfirullahaladzim, bisa juga dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaih. Ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak setiap pagi atau sore. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa beristighfar sampai disebutkan mi'ata marat, sampai 100 kali. Nabi yang tidak berdosa saja mencontohkan kepada kita, apalagi kita yang banyak kekurangan. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha ghafurur rahim. Yajidallahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, nah istighfar itu tadi, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, ya. Kemudian yang ketiga yang dapat membersihkan kita dari dosa adalah dengan beramal soleh. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ya, kalau kita bersalah mestinya kita susuli dengan amal-amal yang soleh. Nabi menyebutkan wa'addi is-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah amal salah itu dengan amalan yang soleh, maka akan terampuni. Yang terakhir, Bapak Ibu dan para jamaah, yang dapat menghapuskan kesalahan kita adalah apabila kita mendapatkan musibah. Tetapi untuk yang terakhir ini adalah sesuatu yang kita tidak menyukainya. Kita itu tidak suka kalau diberikan musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan musibah ini, tidaklah suatu musibah apapun yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosanya. Nah, kita biasanya nggak suka dengan musibah, tetapi kalau kita dengan musibah itu, paling tidak kita mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama adalah dihapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau dengan musibah itu kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal dalam waktu yang sangat singkat ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita mengakhiri Ramadan tahun ini dan kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.